مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah cerita fantasi. Pernahkah kakak menonton film Harry Potter, Transformer, Pan's Labyrinth, cerita rakyat Lutung Kasarung dan Purbasari, cerita fabel Kancil dan Buaya, atau drama fantasi musikal Ambilkan Bulanku? Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari cerita fantasi. Jadi, apa cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri cerita fantasi. Ciri cerita fantasi yang pertama adalah ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan juga misterius. Cerita fantasi mengungkapkan sesuatu hal yang tidak nyata dan tidak pernah ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi merupakan gambaran dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Selanjutnya, yang kedua, ide cerita terbuka. Maksudnya, ide penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi biasanya bersifat magic, supranatural, atau futuristik. Contohnya seperti film Tarzan ya, yang seorang anak manusia dibesarkan oleh singa dan bisa berkomunikasi antara manusia dan hewan. Nah, selanjutnya ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah cerita fantasi menggunakan latar yang bisa menembus ruang dan waktu. Maksudnya adalah rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi, ruang, dan waktu. Jadi bisa sebuah kejadian yang ada di dunia maupun tidak. Contoh, dalam cerita fantasi ada yang latarnya di negeri antah berantah atau di negeri atas awan, gitu ya. Selanjutnya ciri yang keempat, ada tokoh yang tak biasa atau unik. Nah, tokoh dalam cerita fantasi biasanya unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memiliki kesaktian tertentu atau mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contoh, misalkan pemerannya bisa mengeluarkan api atau tiba-tiba bisa membaca masa depan, begitu ya. Nah, contohnya dalam film Harry Potter, karakternya bisa menggunakan sihir. Ya kan, kalau dalam kehidupan nyata kan itu menjadi hal yang sulit dipercaya begitu. Tapi dalam cerita fantasi itu mungkin. Ciri yang kelima adalah fiktif semata. Jadi, cerita fantasi sifatnya fiktif atau tidak terjadi dalam dunia nyata. Nah, kalaupun mereka mengambil latar atau objek dunia nyata, tetap ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Ciri yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi adalah bervariasi, tidak harus bahasa yang bersifat formal. Nah, selanjutnya kita masuk di jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi yang pertama adalah cerita fantasi total dan irisan. Cerita fantasi total maksudnya cerita fantasi yang berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi di dalam dunia nyata. Nama tokoh, tempat, dan objek merupakan rekaan pengarang atau hasil pemikiran imajinatif sang pengarang. Selanjutnya, cerita fantasi irisan berarti masih menggunakan nama tokoh, tempat, dan peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata, tetapi tetap menambahkan hal-hal yang
keajaiban-keajaiban atau hal-hal misterius di dalamnya. Contohnya dalam drama musikal Indosiar, Legenda Surabaya. Nah, itu masih mengambil sejarah dan nyata dalam negara Indonesia. Tetapi di dalam ceritanya ada sebuah imbuhan berupa kekuatan-kekuatan atau hal-hal magic ya. Makanya jadi cerita fantasi yang beririsan. Selanjutnya yang kedua, cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Cerita fantasi yang sezaman maksudnya cerita fantasi tersebut tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Cerita fantasi tersebut misalnya cerpen dan novel yang menggunakan alur dan waktu saat ini. Selanjutnya cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi lintas waktu sendiri bisa menceritakan masa lampau ataupun masa depan. Untuk lintas waktu masa lampau biasanya bercerita tentang suasana kerajaan, sedangkan masa depan biasanya kemajuan teknologi. Oke, untuk hari ini materi kita cukup sekian dulu. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.